Perang Dunia Kedua berlangsung selama 6 tahun, yaitu 1939 hingga 1945. Perang ini melibatkan dua aliansi kekuatan besar, yaitu blok sekutu yang dipimpin beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Prancis, dan Uni Soviet. Sedangkan aliansi satunya dipimpin Jerman, Italia, dan Jepang, yang biasa disebut blok poros. Dalam pertempuran besar tersebut, ada peran besar dari berbagai jenderal jagoan perang dalam merancang strategi untuk melakukan pertahanan maupun penyerangan untuk memenangkan perang. Ada beberapa jenderal hebat yang terkenal dalam Perang Dunia Kedua, namun hanya ada sedikit yang dinilai terbaik dari yang terbaik. Erwin Rommel merupakan jenderal Jerman dengan pangkat Field Marshal atau panglima tertinggi saat Perang Dunia Kedua berlangsung. Dia menjabat sebagai komandan divisi Panzer ke-7 saat invasi Prancis yang berlangsung pada 1940. Kemudian dia ditempatkan sebagai komandan Korps Afrika. Pemimpinannya saat memimpin pasukan gabungan Jerman dan Italia membuatnya disegani sebagai komandan tank terbaik dan mendapat julukan sebagai Der Westenfeld atau si rubah gurun karena jasanya. Rommel dijadikan nama pangkalan militer terbesar Jerman, Barak Field Marshal Rommel, di Augustdorf. Johannes Erwin Eugen Rommel lahir di Heidenheim, Kaisaran Jerman pada 15 November 1991. Ayahnya, selain berprofesi sebagai guru dan pengelola sekolah, juga seorang tentara dengan pangkat letnan, di usia 18 tahun. Rommel masuk militer dan ditempatkan di Resimen Infanteri ke-124 Westerbork sebagai Fähnrich atau kandidat perwira. Pada tahun 1910, dia masuk sekolah kadet perwira di Danzig dan lulus November 1911. Dia pun dimasukkan dalam Infanteri ke-124 Wengerten sebagai letnan. Pengalaman perang pertama Rommel didapatkannya pada 22 Agustus 1914 sebagai komandan peleton dalam pertempuran dekat Verdun, Prancis. Di sana Rommel mendapatkan kemenangan ketika dia dan 3 anak buahnya menembak garnison Prancis yang sepertinya tidak siap menghadapi serangan dadakan. Pendekatan perang Rommel lalu melakukan gerak cepat ke garis depan musuh dilindungi tembakan artileri dan bergerak posisi sayap untuk mendapatkan momentum penyergapan. Atas jasanya pada September 1914 hingga Januari 1915, Rommel diganjar penghargaan medal Iron Cross kelas kedua dan dipromosikan sebagai Oberleutnant atau Letnan 1. Pada 24 Oktober 1917, Batalion Gunung Wetenberg terlibat dalam pertempuran Capiretto di medan Austro Italia. Pasukan Rommel mendapat tugas merebut 3 gunung, Kolowrat, Matajur, dan Stol. Dalam waktu 2 hari, Rommel dan 150 anak buahnya mampu merebut 81 senjata dan menawan 9.000 orang termasuk 150 perwira, dengan korban hanya 6 pasukannya tewas. Pada 9 November 1917, dia memerintahkan serangan ke Longaron dengan berkekuatan pasukan kecil dan mampu memaksa divisi infanteri pertama Italia yang berkekuatan 10.000 orang menyerah. Pada 23 Agustus 1939, Rommel naik pangkat sebagai mayor jenderal dan menjabat sebagai komandan Führer Backlight Battalion saat invasi Polandia yang dimulai pada 1 September 1939. Selama menjadi komandan pengawal pribadi Hitler, Rommel meluangkan waktunya mempelajari mesin dan mekanika, sistem pembakaran mesin hingga senjata berat. Kesuksesan di Polandia rupanya membuat Rommel tertarik untuk terjun kembali ke medan perang. Dia berusaha meyakinkan Hitler agar menempatkannya di garis depan dengan memimpin salah satu divisi Panzer. Pada Februari 1940, dia menjadi komandan divisi Panzer ke-7 berkekuatan 218 tank di 3 batalion, 2 resimen senapan serbu, 1 batalion teknisi, hingga batalion anti-tank. Prestasi besar langsung ditunjukkan dalam penugasan pertama dengan divisi Panzernya. Divisi lapis baja ke-7 menerobos hutan di kawasan Ardennes dan berhasil memotong kekuatan pasukan gabungan Inggris dan Prancis di selatan dan utara sampai Somme. Rommel berhasil menawan 100.000 prajurit beserta 450 unit tank, dan Rommel hanya menderita kerugian 2.500 pasukannya, dan 42 tank panzernya hancur. Rommel terus menggilas negara-negara Eropa daratan sampai pasukan Jerman berhasil menguasai Paris, Prancis, dan akhirnya dia dikirim oleh Hitler untuk membantu pasukan Italia.
yang babak belur terpukul mundur pasukan Persemakmuran Inggris di Afrika Utara. Divisi Panzer Rommel pun dikirim ke Afrika Utara. Di sini sekutu mereka sadar harus menghadapi seorang jenderal terbaik Jerman yang sedang naik daun namanya di seluruh Eropa. Rommel menunjukkan kelas dan kualitasnya. Saat itu, Rommel harus melawan pasukan sekutu yang dipimpin Panglima tertinggi Komando Timur Tengah, Jenderal Wavell. Dia harus melawan sekutu dengan hanya modal 2 divisi. Meski begitu, Rommel mampu memukul mundur pasukan Inggris hanya dalam waktu 30 hari. Bahkan, dia mampu membawa pasukannya mengepung pertahanan Inggris di sekitar kota Tobruk yang berjarak 160 km. Di belakang medan tempur antara April hingga Desember 1941. Walaupun sempat dihantam balik Inggris, Rommel kembali dengan membawa mesin-mesin perang Jerman dari Eropa pada Juni 1942 dan akhirnya kembali menghantam Inggris dan berhasil merebut kota Tobruk dalam serangan yang dikenal dalam pertempuran Gazala. Dikenal karena kepiawaiannya memimpin pasukan langsung ke garis depan, tidak seperti jenderal-jenderal pada umumnya, hingga jurnalis Inggris menjulukinya si rubah gurun. Selain di kalangan anak buahnya, Rommel dipuji sebagai marsikal rakyat dan populer di Arab karena bertindak sebagai pembebas dari penjajahan Inggris. Setelah pulang dari Afrika, Hitler memberinya pangkat Field Marshal dan memperoleh reputasi sebagai salah satu jenderal sukses Hitler. Erwin Rommel merupakan salah satu jenderal yang sangat peduli dengan anak buahnya. Hal ini membuatnya sangat dihormati. Tidak hanya anak buahnya, dia juga dikagumi oleh banyak musuhnya karena pola pikirnya yang jenius. Perdana Menteri Inggris saat itu, Winston Churchill, bahkan sempat menyanyikan lagu pujian untuk Rommel. Bahkan sang pemimpin Jerman, Adolf Hitler, diketahui mengoleksi buku strategi militer Erwin karena sepak terjangan dalam pertempuran membuat Hitler terkesan. Meskipun pada akhirnya Rommel telah meninggal akibat meminum racun, Rommel tetaplah dikagumi dan dipuji banyak rakyat Jerman. Georgy Zhukov adalah seorang jenderal Uni Soviet yang dikenal banyak orang jenderal paling berlian saat Perang Dunia Kedua. Dia terkenal karena sikap ketegasannya dalam memimpin dan kedisiplinan yang ketat untuk semua prajuritnya. Kehebatannya teruji ketika pasukan Jerman yang tak terkalahkan menggila seluruh daratan Eropa, mulai menginvasi Soviet pada 22 Juni 1941. Saat itu, Jerman mengerahkan 2 juta tentara untuk menginvasi Soviet. Dengan serangan kilat, Jerman berhasil menghancurkan sebagian besar pos-pos militer Soviet yang kurang siap dan masuk ke dalam wilayah Rusia yang luas. Di sini Zhukov menunjukkan kehebatannya kepada jenderal-jenderal Jerman yang ikut gempur Soviet waktu itu. Zhukov terlibat dalam berbagai titik pertempuran di dalam wilayah Soviet. Yang paling terkenal adalah pertahanan Stalingrad, salah satu pertempuran paling berdarah di front timur. Dia menyemangati pasukannya untuk terus melawan Jerman dengan doktrin mempertahankan tanah air mereka. Pasukan Zhukov akhirnya berhasil bertahan dan melakukan serangan balik yang memutus jalur pasukan logistik Jerman. Hingga 91.000 pasukan Jerman di sana menyerah, menyebabkan kekalahan besar pertama bagi pasukan Jerman. Hal ini dianggap salah satu titik balik dalam Perang Dunia Kedua. Zhukov lahir pada 1 Desember 1896 di Srelkovka, Kekaisaran Rusia. Ia terlahir dari keluarga petani yang miskin. Di bawah kekuasaan Tsar Rusia, orang seperti Zhukov akan dilarang menjadi perwira karena latar belakangnya seorang petani yang rendah. Namun saat Stalin berkuasa, pemerintahan Stalin yang berumuran darah melambangkan segala sesuatu yang salah dengan revolusi Rusia. Hal ini memberikan orang-orang seperti Zhukov untuk memiliki kesempatan dalam hidup. Seperti banyak pemuda Rusia pada masanya, Georgy yang masih remaja meninggalkan kehidupan petani yang sulit dan membosankan demi mencari kehidupan baru di kota Moskow. Dia magang sebagai pembuat pakaian bulu untuk orang kaya Rusia hingga pecahnya Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1915, Georgy Zhukov terjun ke dalam Perang Dunia Pertama dan menjadi resimen kavaleri. Zhukov membuktikan dirinya sebagai prajurit yang dapat diandalkan di pasukan Tsar Nicholas. Dia memenangkan salib St. George tidak hanya sekali, tapi sampai 2 kali. Pada bulan Februari 1917, Zhukov mengambil bagian dalam revolusi yang menggulingkan rezim Tsar. Setelah bertempur hebat dalam Perang Saudara Rusia, ia dianugerahi Ordo Spanduk Merah dan diberi komando resimen kavaleri sendiri pada usia 27 tahun. Keahlian sebagai pemimpin militer yang kompeten pertama kali terlihat dalam pertempuran Khalkhin Gol saat bertempur melawan Jepang.
saat terjadinya Perang Dunia Kedua. Akhirnya Jerman mulai menginvasi Uni Soviet. Meskipun Hitler menandatangani perjanjian dengan Stalin pada tahun 1939, Hitler tetap menyerang Rusia pada bulan Juni 1941 tanpa peringatan apapun. Kemajuan Wehrmacht yang terlatih dengan percaya diri sangat brutal dan cepat menggulung pasukan Soviet dari Polandia hingga masuk ke dalam wilayah Soviet, dan Zhukov yang memimpin pasukannya di Polandia berhasil dikalahkan. Sebagai tanggapan, Stalin yang merasa muak memecatnya dari jabatan dan memberinya komando front cadangan yang kurang bergengsi. Namun, ketika pasukan Jerman hanya berjarak beberapa kilometer dari Moskow, Zhukov kembali dipercaya oleh pemimpin Soviet Stalin. Zhukov dengan cepat mempersiapkan pertahanan Moskow dan mengatur serangan balik terhadap Jerman. Setelah berbulan-bulan mengalami kekalahan yang brutal, disinilah gelombang perang mulai berubah. Perlawanan kuat di sekitar ibu kota menghalangi Jerman untuk melakukan serangan lebih jauh. Dan ketika musim dingin tiba, Rusia memiliki keunggulan yang jelas atas lawan-lawan mereka. Jerman berjuang untuk mendapatkan pasukan untuk pasukannya dalam cuaca yang sangat dingin. Pada bulan November, ketika suhu sudah turun di bawah -12°C, pasukan ski Soviet menghancurkan sebagian besar pasukan Jerman yang sedang kedinginan. Setelah tentara Jerman dapat dipukul mundur dari sekitar Moskow, Zhukov berperan penting dalam hampir setiap pertempuran besar di front timur. Marsekal Georgy Zhukov mengawasi pertahanan kota dalam pengepungan Leningrad pada tahun 1941 dan merencanakan serangan balasan Stalingrad bersama dengan Alexander Vasilevsky. Ia mengawasi pengepungan dan penyerahan Angkatan Darat ke-6 Jerman pada tahun 1943. Ia bahkan memimpin pasukan Rusia pada pertempuran Kursk yang menentukan. Pertempuran tank terbesar dalam sejarah yang melibatkan total 8.000 tank pada bulan Juli 1943. Kekalahan Jerman di Kursk memberikan angin segar bagi tentara Soviet. Zhukov terus memimpin pasukan Rusia menggempur pasukan Jerman dan terus mendorong mereka keluar dari negaranya, hingga banyak pasukan Jerman yang ditarik kembali ke Jerman untuk mempertahankan ibu kotanya Berlin. Zhukov mengatur serangan Soviet ke Berlin dan merebutnya pada bulan April, dan Jerman secara resmi menyerah pada bulan Mei 1945. Prestasi jenderal sekutu seperti Field Marshal Montgomery jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan Zhukov. Begitu besarnya keterlibatannya dalam Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, seorang jenderal Amerika saat Perang Dunia Kedua, yang kini menjadi presiden, memberikan pujian besar kepada jagoan perang Soviet ini. Perang di Eropa berakhir dengan kemenangan, tak seorang pun dapat melakukan hal tersebut lebih baik daripada Marshal Zhukov. Pasti ada jenis kelas lain di Rusia, sebuah kelas yang diberi nama Zhukov, yang diberikan kepada semua orang yang dapat mempelajari keberanian, penglihatan jauh, dan ketegasan prajurit ini. Sama seperti Rommel, Erich von Manstein merupakan seorang jenderal Jerman yang terkenal karena kehebatan strategi militernya selama Perang Dunia Kedua. Ia dianggap sebagai salah satu komandan terbaik dalam Wehrmacht, Angkatan Darat Jerman. Salah satu kehebatan Manstein terletak pada pemahaman yang mendalam terhadap taktik dan strategi militer. Ia memiliki kemampuan untuk merencanakan serangan kilat yang efektif dan memanfaatkan kelemahan lawan secara mendalam. Manstein dikenal sebagai arsitek perang utama di balik keberhasilan Jerman dalam serangan Blitzkrieg yang mengguncang Eropa saat awal Perang Dunia Kedua. Erich von Manstein lahir pada 24 November 1887 di Berlin, Kaisaran Jerman, putra seorang jenderal artileri. Setelah orang tuanya meninggal, ia diadopsi oleh Jenderal George von Manstein. Manstein bergabung dengan Angkatan Darat pada usia yang muda dan pernah bertugas di front barat dan Rusia selama Perang Dunia Pertama. Ia naik pangkat menjadi kapten menjelang berakhirnya Perang Dunia Pertama. Dia ikut dalam upaya membangun kembali Angkatan Darat Jerman setelah kalah dalam Perang Dunia Pertama hingga menjelang Perang Dunia Kedua. Pada awal Perang Dunia Kedua, ia menjabat sebagai kepala staf dalam invasi Polandia pada 1939. Manstein juga telah menyusun rencana yang berani untuk menyerang Prancis melalui serangan lapis bayi yang terkonsentrasi melalui hutan Ardennes. Meskipun rencana ini ditolak oleh komando tinggi Jerman, Manstein berhasil menyampaikannya kepada Adolf Hitler, yang dengan antusias menyetujui rencana Manstein tersebut.
Adolf Hitler, setuju menjalankan strategi yang disusun oleh Manstein untuk menyerbu Prancis pada Mei 1940. Sebuah rencana yang nantinya akan disempurnakan oleh Franz Halder dan anggota-anggota OKH, Komando Tinggi Angkatan Darat Jerman. Manstein mengantisipasi serangan balasan sekutu bila invasi dilancarkan lewat Belgia, yang memaksa dia harus merancang sebuah operasi yang inovatif yang disebut Schiffsheldsnit atau potongan sabit. Dia sering mendiskusikan draft rancangannya dengan Panglima Korps Panzer ke-19, General Leutnant Hans Guderian. Rancangannya memang tetap menembus Ardennes, tapi konsentrasi kekuatan, terutama grup Angkatan Darat A, harus dipusatkan ke Sedan hingga ke arah selat Inggris. Manstein sempat khawatir jika membuka front yang lebih lebar ke selatan akan berbahaya, tetapi Guderian meyakinkan bahwa bahaya serangan balik Prancis di selatan akan bisa dicegah jika ada manuver ofensif kedua secara bersamaan yang menargetkan Reims. Operasi ini dilancarkan lewat serangan kilat yang berfokus lewat wilayah Ardennes, dan kemudian pasukan Jerman akan bergerak dengan cepat ke wilayah pesisir selat Inggris untuk menjebak pasukan Prancis dan sekutu di Belgia dan Flandria. Serangan ini membuat sekutu tidak menyangka Jerman akan menyerbu negara-negara Eropa Barat dengan strategi yang tidak tertebak, hingga akhirnya pasukan Jerman berhasil menghancurkan sebagian besar kekuatan sekutu di Eropa. Rencana ini berhasil, dan sekali lagi menegaskan kekuatan dominasi Nazi Jerman saat Perang Dunia Kedua pada dunia. Dengan kesuksesannya yang besar, Manstein naik pangkat dan diangkat menjadi jenderal. Setelah Prancis menyerah, dia kembali ke Jerman dan terjun kembali ke pertempuran saat Jerman mulai menginvasi Uni Soviet. Dia memimpin Korps Panzer ke-56 dalam invasi ke Uni Soviet pada 1941 dan hampir merebut Leningrad. Dia dipromosikan menjadi Komando Angkatan Darat ke-11 di front selatan pada September 1941. Manstein berhasil menawan 430.000 tentara Soviet. Setelah itu ia bertahan dari serangan balasan Soviet pada musim dingin dan melanjutkan pengepungan Sevastopol pada Juli 1942. Setelah itu, dia kembali dipromosikan menjadi Marshal Lapangan. Bahkan dia hampir berhasil membebaskan Angkatan Darat ke-6 Jerman yang terkepung di Stalingrad. Dan pada bulan Februari 1943, pasukannya berhasil merebut kembali Kharkov dalam serangan balasan Jerman yang paling sukses dalam perang tersebut. Setelah itu dia dipaksa mundur, dan pada bulan Maret 1944, dia dibubarkan oleh Hitler. Ia pada akhirnya diberhentikan pada Maret 1944 karena ia berselisih pendapat dengan Hitler terkait dengan jalannya perang. Manstein menghabiskan masa perang di halaman rumahnya hingga berakhirnya Perang Dunia Kedua. Setelah perang, dia ditawan oleh pasukan Inggris dan diadili di pengadilan Nuremberg karena kejahatan perang. George Patton merupakan seorang jenderal Angkatan Darat Amerika ketika Perang Dunia Kedua. Dia menjadi komandan pasukan ke-7 Amerika di front Mediterania dan pasukan ketiga di Prancis dan Jerman saat pendaratan Normandia pada Juni 1944. Dia dikenal sebagai ahli strategi perang tank di front Eropa dan Mediterania, serta merupakan perwira disiplin, lurus, dan rela berkorban. George Smith Patton Jr. lahir pada 11 November 1885 di San Gabriel, California, putra dari George Patton Sr. dan Ruth Wilson Patton. Saat kecil, Patton diketahui mempunyai kesulitan dalam membaca dan menulis. Dia belajar di rumah hingga usianya 7 tahun. Setelah itu dia dimasukkan sekolah murid laki-laki Stephen Clark, sebuah sekolah swasta di Pasadena, dan belajar selama 6 tahun. Patton disebut sebagai siswa pintar yang sering membaca buku sejarah militer seperti Hannibal, Scipio Africanus, Julius Caesar, hingga Napoleon Bonaparte. Selain itu, dia sering mendengar kisah pahlawan Amerika yang memenangkan perang kemerdekaan maupun perang sipil Amerika karena kecintaannya dengan militer. Dia masuk Institut Militer Virginia pada 1904. Setahun kemudian, dia diterima Akademi Militer di West Point dan lulus pada 11 Juni 1909. Setelah lulus, dia dilantik sebagai Letnan II dan ditempatkan di cabang kavaleri di Angkatan Darat Amerika. Patton merasakan perang pertamanya pada 1915 ketika membawa patroli kavaleri melawan tokoh revolusi Meksiko, Pancho Villa, di Fort Bliss. Pada 1916,
Dia dipilih menjadi asisten pribadi John J. Pershing atau biasa disebut Black Jack, komandan pasukan ekspedisi Amerika Serikat di Meksiko untuk memburu villa. Pengorbanan dan semangat kuat Patton membuat Pershing terpukau, terutama ketika dia berhasil menembak pemimpin Meksiko Julio Cardenas saat pertempuran Columbus. Ketika Amerika Serikat terjun ke dalam Perang Dunia Pertama, Pershing dipromosikan sebagai komandan pasukan ekspedisi Amerika di front barat. Patton yang mengajukan diri sebagai salah satu stafnya diterima, serta pangkatnya dinaikkan sebagai kapten pada 15 Mei 1917. Pertempuran pertama Patton dialaminya di St. Mihiel pada September 1918. Dia terluka saat memimpin korps tank di pertempuran Meuse. Dia mendapat penghargaan medali jasa utama karena kepemimpinannya dalam brigade tank, dan hingga akhirnya mendirikan sekolah tank. Puncak karir militer Patton terjadi pada Perang Dunia Kedua. Semuanya diawali dengan invasi Nazi Jerman ke Polandia, dan membuat Amerika berada dalam fase mobilisasi militer. Di bawah pimpinan komandan tertinggi Sekutu Legend Dwight D. Eisenhower, Patton ditugaskan membantu invasi Sekutu di Afrika Utara bersama divisi tempur barat berisi 100 kapal dan 33.000 orang. Dia mendarat di Casablanca, Maroko pada 8 November 1942. Awalnya, operasinya ditentang pasukan Vichy Prancis. Namun anak buah Patton dengan cepat meraih perimeter garis pantai dan mengatasi perlawanan itu. Sultan Maroko Muhammad begitu terkesan akan keberaniannya dan mengganjarnya dengan penghargaan Ordo Isam Aloid. Pada 6 Maret 1943, Korps kedua Amerika Serikat kalah dari Korps Afrika Nazi Jerman, pimpinan Jenderal Lapangan Erwin Sirubah Gurun Rommel, di pertempuran Kasiren Pass. Patton dikirim ke sana untuk menggantikan Mayen Lloyd Fredendall dan mendapat promosi bintang 3. Dia menerapkan doktrin kuat untuk mengangkat moral pasukannya. Upayanya berhasil. Pada 17 Maret 1943, Divisi Infanteri ke-1 merebut Gafsa, memenangkan pertempuran El Guetar, dan memukul mundur Italia dan Jerman hingga 2 kali. Keberhasilannya membuatnya dipercaya di Operasi Husky untuk menginvasi Sisilia, Italia, dan menopang pasukan ke-8 Inggris pimpinan Bernard Montgomery. Taktik serangan dan pertahanan yang diterapkannya memberikan kemenangan atas invasi di Sisilia. Dia kemudian terlibat dalam D-Day, atau pendaratan sekutu di Normandia, Prancis. Presiden Franklin Delano Roosevelt memberikan Patton jabatan komandan pasukan ketiga Amerika dan mampu merebut satu demi satu kota di Prancis. Pada 1945, Patton dan pasukannya mampu menyeberangi Rhine dan berada tepat di depan jantung pertahanan Jerman, merebut 26.000 km persegi wilayah musuh. Selama masa operasi Normandia, pasukan ketiga Amerika disebut telah melewati 24 sungai utama dan merebut 211 km persegi teritori musuh. Patton dan anak buahnya mengklaim telah membunuh dan menawan 1.811.388 tentara Jerman, 6 kali lipat lebih banyak dari pasukan ketiga Amerika itu sendiri. Pada Desember 1945, Kepala Staf Patton, Mayen Hobart, mengundangnya ke perburuan burung pegar dekat Speyer, Jerman, untuk meningkatkan semangat. Mobil yang ditumpanginya terlibat tabrakan dengan truk Amerika. Hobart dan penumpang lainnya mengalami luka ringan, namun tidak dengan Patton. Dia mengalami cedera leher yang cukup parah setelah kepalanya menghantam sekat kaca di bagian belakang. Dia segera dilarikan ke rumah sakit Heidelberg. Selama 2 hari berikutnya, dia menjalani perawatan teraksi untuk mengurangi tekanan pada tulang belakangnya. Seluruh tamu yang bermaksud membesuknya ditolak, kecuali istrinya. Sang jenderal akhirnya meninggal pada 21 Desember 1945. Patton dimakamkan di pemakaman Amerika Luxembourg di distrik Ham bersama para korban dari pasukan Amerika.